Indonesia, negeri yang subur, makmur, bergelar tanah air yang masyhur. NKRI harga mati, yang tak bisa dijual dan dibeli oleh materi. Negeri kaya raya, dihias sumber daya alam yang tersedia di mana-mana. Namun, semua akan rusak jika tidak diurus dengan bijak. Minyak bumi, gas alam melimpah ruah, akan musnah karena tidak adanya pengetahuan. Inilah penyebab rusaknya lingkungan dan krisis energi di negeri ini. Kita sebagai penerus bangsa perlu mengembangkan energi terbarukan, memanfaatkan kekayaan alam kita. Maka dari itu, saya Helena Patricia, Dino Trianto, Dimas Hadinata, kami dari SMK SMTI Bandar Lampung membawa inovasi demi Indonesia yang lebih baik dengan judul Pirolisis minyak biji karet FebriLensis menjadi biofuel menggunakan katalis heterogen berbasis batu kapur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejalan dengan meningkatnya populasi penduduk dan jumlah kendaraan, kebutuhan akan energi fosil tidak dapat terpenuhi, sehingga pengembangan energi terbarukan harus dilakukan. Dewasa ini, energi terbarukan berbasis biomasa menjadi isu global yang ramai dibicarakan. Salah satunya adalah biofuel. Potensi alam yang dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan biofuel adalah biji karet, di mana biji karet memiliki kandungan minyak sebesar 50% dengan komposisi 35% asam linoleat, 30% asam oleat, 21% asam linolenat, 10% asam stearat, dan 8% asam palmitat. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perkebunan 2015, luas perkebunan karet di Indonesia mencapai 3.621.587 hektar dan diperkirakan dapat menghasilkan biji karet sebanyak 800 hingga 1.200 kg per hektar tiap tahunnya. Di sisi lain, biji karet dapat menjadi gulma bagi tanaman karet dikarenakan kandungan asam sianidanya yang tinggi sehingga mengakibatkan kontaminasi dan mengganggu pertumbuhan tanaman karet. Untuk menghindari hal tersebut agar tidak terjadi lagi, kami siswa-siswi SMK SMTI Bandar Lampung hadir untuk mengkonversi biji karet menjadi biofuel sebagai energi terbarukan. Metode yang kami gunakan untuk mengkonversi biji karet menjadi biofuel adalah pirolisis, di mana pirolisis adalah penguraian molekul besar menjadi molekul yang lebih kecil dengan bantuan panas tanpa adanya oksigen. Untuk mengoptimalkan metode ini, kami menggunakan katalis heterogen berupa batu kapur, di mana batu kapur memiliki kandungan 3% silikon, 2,58% besi, dan 92,1% kalsium karbonat yang akan kami ubah menjadi kalsium oksida sebagai bahan baku katalis kami. Adapun rumusan masalah terkait dengan penelitian ini yaitu 1. Apakah minyak biji karet FebriLensis yang digunakan dapat terkonversi secara sempurna pada proses konversi pirolitik? 2. Apakah katalis yang terbuat dari batu kapur memiliki aktivitas kerja yang baik untuk proses pirolisis minyak biji karet? 3. Apakah biofuel yang dihasilkan memiliki kualitas yang telah memenuhi standar yang telah ditetapkan? 4. Apakah metode yang digunakan efisien dalam pengolahan minyak biji karet? Tujuan dan manfaat dari penelitian ini yaitu 1. Mempelajari perangkat minyak nabati secara pirolisis menggunakan kalsium oksida. 2. Membuat biofuel dari minyak biji karet FebriLensis sebagai energi alternatif dan menjadi dasar untuk mengembangkan metode produksi biofuel yang lebih efisien dan ramah lingkungan. 3. Memberi informasi terkait pemanfaatan dan pengolahan biji karet dan batu kapur. 4. Memberi nilai tambah serta membuka peluang dalam memperoleh bahan baku alternatif berupa biji karet FebriLensis dan kalsium oksida dari batu kapur sebagai katalis. Metode penelitian ini dilakukan di Laboratorium Operasi Teknik Kimia SMK SMTI Bandar Lampung pada bulan Oktober sampai November 2020. Alat dan bahan yang digunakan dapat dilihat di slide. Jenis penelitian yang kami lakukan adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode eksperimen, observasi, dan studi literatur. Sumber data penelitian kami adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil pengamatan secara langsung, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi literatur. Teknik pengumpulan dan analisa data yang kami lakukan adalah teknik eksperimen, observasi, dan studi literatur. Lingkup penelitian kami terdiri dari 1. Preparasi biji karet, 2. Ekstraksi minyak biji karet, 3. Preparasi batu kapur, 4. Pembuatan katalis dari batu kapur, 5. Proses pirolisis, 6. Uji kualitas biofuel. Metode penelitian kami terdiri dari 1. Preparasi biji karet. Biji karet dibersihkan dan dihaluskan hingga menjadi serbuk. 2. Ekstraksi minyak biji karet. 100 gram bubuk biji karet dan 100 ml pelarut N-heksan dimasukkan ke dalam wadah soklet, kemudian disoklet selama 2-5 jam dengan suhu 50-60 derajat Celcius. 3. Preparasi batu kapur. Batu kapur dibersihkan dan dihaluskan hingga menjadi serbuk. 4. Pembuatan katalis dari batu kapur.
Batu kapur yang telah halus diaktifasi dengan suhu 800 derajat Celcius selama 8 jam. 5. Proses pirolisis. 250 ml minyak biji karet dan ditambahkan 5-10% katalis kalsium oksida dan dipirolisis selama 2 jam dengan suhu 200-300 derajat Celcius. 6. Uji kualitas biofuel. Uji kualitas biofuel meliputi parameter uji nyala, titik nyala, densitas, dan viskositas, serta analisa GCMS sesuai dengan SNI 7431-2008. Hasil dan pembahasan. 1. Preparasi biji karet. Biji karet yang sudah dikeluarkan dari cangkangnya dan dijemur, kemudian dikeringkan di dalam oven pada suhu 100 derajat Celcius selama 15 menit. Kemudian dihaluskan menggunakan blender sampai menjadi serbuk. 2. Ekstraksi minyak biji karet. Sebanyak 100 gram biji karet yang telah dihaluskan diekstraksi menggunakan 100 ml eneksan selama 2 jam. Kemudian biji karet diuapkan untuk menghilangkan sisa pelarut dan didapatkan hasil minyak biji karet sebanyak 47 ml per 100 gram biji karet. 3. Preparasi batu kapur dan pembuatan katalis dari batu kapur. Batu kapur yang kami gunakan adalah batu kapur gamping, di mana batu kapur yang telah dihaluskan dan diaktifasi pada suhu 800 derajat Celcius selama 8 jam, dengan tujuan untuk mengubah kandungan kalsium karbonat menjadi kalsium oksida. 4. Proses pirolisis. Sebanyak 250 ml minyak biji karet ditambahkan 10 gram katalis kalsium oksida dimasukkan ke dalam reaktor pirolisis dan dipirolisis pada suhu 200-300 derajat Celcius selama 2 jam. Pada proses ini, sampel diubah menjadi senyawa rantai karbon pendek dan menghasilkan gas yang akan diubah fasenya menjadi cair dengan bantuan kondensor. Biofuel yang dihasilkan berwarna hitam dengan aroma yang menyengat, serta hasil sampingnya berupa cat padatan hitam yang dapat digunakan sebagai arang aktif. Kemudian, biofuel difraksinasi dengan menggunakan destilasi bertingkat dan didapatkan hasil biofuel berwarna kuning jernih dengan rendemen sebesar 85%. 5. Uji kualitas biofuel. Uji kualitas biofuel meliputi parameter uji nyala, titik nyala, densitas, dan viskositas berdasarkan SNI 7431-2008. Uji nyala yang kami lakukan dapat dilihat di slide. Terlihat bahwa nyala api setelah pirolisis lebih besar dan lebih terang dibandingkan nyala api sebelum pirolisis. Uji kualitas biofuel dapat dilihat pada tabel berikut. Didapatkan viskositas sebesar 4,86 mm2 per second, titik nyala sebesar 110 derajat Celcius, dan densitas sebesar 0,8876 gram per mililiter, serta analisis GCMS sebesar 1,85% untuk ester, 81,03% untuk hidrokarbon, 11,12% untuk asam karboksilat. Kesimpulan yang kami dapatkan dari hasil penelitian ini yaitu 1. Minyak biji karet memiliki rendemen sebesar 47% dan volume sebesar 47 ml per 100 gram biji karet. 2. Unjuk kerja dari katalis heterogen yang dihasilkan memiliki unjuk kerja yang efektif berdasarkan rendemen biofuel yang dihasilkan. 3. Biofuel yang dihasilkan dari pirolisis minyak biji karet menggunakan katalis heterogen berbasis batu kapur memiliki rendemen sebesar 85%. 4. Uji kualitas biofuel menyatakan bahwa densitas, viskositas, dan titik nyala sudah sesuai SNI 7431-2008 dengan didapatkan viskositas sebanyak 4,86 mm2 per second, titik nyala sebesar 110 derajat Celcius, dan densitas sebesar 0,8876 gram per mililiter, serta 81,03% untuk hidrokarbon. Saran yang dapat kami sampaikan untuk penelitian selanjutnya yaitu 1. Perlu adanya kajian lebih lanjut tentang biji karet dan batu kapur. 2. Perlu adanya pengembangan aplikasi terkait biofuel yang dihasilkan. 3. Perlu adanya koordinasi dengan pemerintah daerah untuk menindaklanjuti pengembangan teknologi. Jalan-jalan ke Sukabumi. Jangan lupa membeli alpukat. Sekian presentasi dari kami. Semoga bermanfaat. Smart people, smart thinking using renewable energy. Wassalamualaikum